Teknologi berkembang dengan sangat pesat, termasuk teknologi dalam budidaya pertanian. Saat ini berkembang teknologi yang bervariasi di lapangan tersebut, mulai dari teknologi berbasis kearifan lokal sampai dengan teknologi berbasis teknologi informasi dalam revolusi industri pertanian 4.0. Departemen Budidaya Pertanian mengembangkan seluruh aras pengembangan teknologi tersebut karena berharap dapat membantu para petani dan para pengusaha di bidang pertanian untuk tetap dapat meningkatkan produktivitasnya. Departemen Budidaya Pertanian tetap juga mengembangkan teknologi berbasis kearifan lokal, karena dengan teknologi tersebutlah para petani sampai dengan saat ini masih dapat survive untuk memproduksi produk-produk pertanian yang berguna. Sebagai contoh, misalnya teknologi yang disebut dengan sistem mukibat ditemukan oleh seorang petani dari Jawa Timur untuk menyambungkan ubi kayu biasa dengan ubi karet. Terbukti bahwa dengan teknologi tersebut hasil ubi kayu dapat meningkat 2 kali lipat. Atas dasar itu kemudian teknologi tersebut diadopsi oleh International Institute for Tropical Agriculture di Ibadan, Nigeria, dan juga di Siak, Kolombia sebagai teknologi acuan untuk negara-negara lain. Di daerah yang sering tergenang, petani di Jawa Tengah dan Yogyakarta serta petani di Kalimantan Selatan mengembangkan sistem sorjan. Sistem sorjan ini diadopsi oleh International Rice Research Institute dan kemudian dikembangkan sampai dengan di Asia Selatan dengan tetap menggunakan nama sorjan system. Departemen Budidaya Pertanian mencoba menggabungkan teknologi berbasis kearifan lokal milik para petani di NTT yang disebut dengan CEN. Para petani NTT hidup dalam kondisi musim hujan yang pendek. Dengan musim hujan yang pendek tersebut, mereka berusaha untuk menanam segala macam kebutuhan tanamannya secepat-cepatnya dengan menanamnya dalam satu lubang. Yang biasa mereka tanam dalam satu lubang dengan sistem CEN adalah jagung, labu kuning, dan kacang tunggak. Petani Jawa mempunyai teknologi berbasis kearifan lokal yang berbeda. Mereka mempunyai keterbatasan lahan. Dalam kondisi lahan yang terbatas, mereka berusaha untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dengan sistem yang biasa disebut dengan tumpang sari. Sebagai contoh, yang biasa ditumpang sarikan adalah tanaman jagung dengan tanaman kedelai. Kami berusaha menggabungkan dua teknologi berbasis kearifan lokal dari tempat yang berbeda tersebut dengan menanam jagung dan kedelai dalam satu lubang. Kelompok 1 diwakili oleh varietas Anjas-Moro, menunjukkan bahwa apabila satu tanaman jagung ditanam dengan varietas Anjas-Moro, hasil tanaman jagung akan menurun. Bila jagung tersebut ditanam dengan varietas Willis, hasil tanaman jagung tidak berubah, tidak naik dan tidak turun. Bila jagung ditanam dengan varietas
gepak kuning, hasil tanaman akan selalu meningkat waktu populasi kedelai dinaikkan. Dalam satu lubang itu diisi 1, 2, 3, dan 4. Apabila jagung ditanam dengan varietas Gema dengan jumlah tanaman 1 tanaman kedelai, 1 tanaman jagung, hasil jagungnya meningkat. Bila ditambah menjadi 2, hasilnya meningkat lagi. Bila ditambah menjadi 3, hasilnya menurun. Kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat membantu para petani di daerah yang mempunyai curah hujan yang pendek untuk menanam tanaman jagung sebagai pangan pokok disertai dengan tanaman kedelai. Apabila dipilih varietas Gema, maka produktivitas jagungnya dapat dinaikkan masih dengan mendapatkan hasil tanaman kedelai. Dari penelitian-penelitian semacam ini, kita menyadari bahwa teknologi yang telah dikembangkan dengan kearifan lokal para petani tersebut, dengan ilmu pengetahuan kita, teknologi kita yang ada di kampus, dapat kita tingkatkan lagi produktivitasnya sehingga memberi manfaat yang lebih baik lagi bagi para petani.